kabarnya? Meskipun di rumah saja, kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita ketemu dalam program Kreativitas Rocky bersama dengan Kak Eng ya. Nah, kali ini Kak Eng akan membuat sesuatu yang membuat Kak Eng itu jengkel di rumah. Kenapa? Coba nih, tisu beli mahal-mahal, berantakan semuanya. Nah, untuk itu Kak Eng akan membuat sesuatu yang untuk menyelesaikan dari atau solusi dari masalah tisu yang berantakan yang dimana sangat diperlukan di dalam PPKM sekarang ya. Di mana-mana tisu tapi di rumah saya berantakan padahal saya beli ya. Nah, sebelum untuk mengatasi masalah ini, mari saya ajak semua adik-adik kita berdoa ya dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan kreativitas ini Tuhan, biarlah Tuhan memimpin baik kami yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kali ini Kak Eng itu karena melihat di rumah itu berantakan begini. Kalau sudah berantakan, kotor kan nggak ada gunanya ya. Nah, untuk itu Kak Eng akan membuat tempat tisu yang hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau beli kan mahal, ya kan? Mari kita manfaatkan yang ada aja. Bisa dari karton Manila. Nggak punya Kak Eng, sekolah libur nggak punya karton Manila. Nah, adik-adik, buatlah Kak Eng juga dari kotak tisu, kotak sepatu. Nah, ini Kak Eng modif dari kotak sepatu beneran nih. Nah itu ya, jadi mari kita buat. Mungkin kalau adik-adik yang sudah SD pastinya pernah ya diajarkan oleh gurunya untuk membuat kubus atau kotak dari persegi panjang. Nah, mari sebelumnya itu sebenarnya ukurannya adalah sebesar daripada tisu yang adik-adik punya ya, apapun mereknya ya. Nah, untuk itu Kak Eng sudah buatkan polanya ya. Nah, Kak Eng sudah ukur tisunya yang kebetulan adalah tisunya ini 25 cm. Jadi Kak Eng buat 25 cm ini, kemudian lebarnya adalah 12 cm. Nah, kalau sudah membuat, kemudian kita ukur membuat polanya ya. Nah, tergantung adik-adik. Kalau adik-adik yang masih kecil mungkin saya sarankan dari karton Manila ya. Mungkin karena lebih gampang mengguntingnya. Tapi kalau dari kotak sepatu mungkin akan minta bantuan dari orang tuanya ya. Mari kita akan buat contohnya ya. Nah, setelah kita buat polanya, kalau yang mungkin masih kecil adik-adik minta bantuan pada kakak-kakaknya atau kepada orang tuanya, pasti bisa. Kalau enggak, ambil saja dari kotak sepatu ya. Nah, ini Kak Eng buat dari kotak sepatu, di mana Kak Eng sudah potong ya, hanya potong dari lebarnya aja, yang lainnya persis dari kotak sepatu. Jadi jangan dibuang ya yang beli-beli sepatu baru ya. Kemudian dari kotak sepatu ini atasnya diambil, kita akan buatkan untuk lubang untuk menarik tisu itu ya. Nah ya, jadi sebenarnya fungsinya ini sudah bisa ya. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian ini kita buat tutupnya. Ya, kemudian kita akan membuat lubang daripada ini. Kita akan gambar. Nah, untuk membuat lubangnya ini mungkin Kak Eng sarankan untuk minta tolong kakaknya ya. Karena untuk membuat ini harusnya kita pakai cutter atau gunting ya, benda tajam. Jadi saya harap untuk meminta bantuan kepada orang tuanya untuk membuat lubangnya itu ya. Nah, untuk itu, tetapi kalau gini kan nggak menarik ya. Kita akan hias. Kebetulan Kak Eng itu punya, tidak sengaja beli ya, tapi Kak Eng punya untuk sisa-sisa daripada kain. Nah, ini bisa kita akan buat ya. Nah,
Kalau tidak punya ini gimana Kak Eng? Boleh pakai kertas kado. Sesuai dengan selera adik-adik. Boleh apa aja yang ada di rumah ya. Karena kebetulan Kak Eng punya yang bisa dipakai ya. Nah, ini kemudian bisa dilem. Jadi adik-adik bisa kreasi sendiri, mau pakai kertas kado boleh juga ya. Jadi ini bisa dilanjutkan dengan rapi, kemudian dilem dengan bagus sehingga enak dan menjadi bagus ya, sesuai dengan selera. Mungkin ada adik yang suka warna biru, oh carilah yang warnanya nuansa biru kan gitu ya. Nanti kalau ada adik di rumah punya banyak waktu kan, bisa dilem dengan rapi, kan? Sehingga ini bisa juga ya, mungkin adik-adik kan ini di bulan Natal. Nah, mungkin bisa untuk kado temennya ya. Nah, tapi harus kreasi ya, supaya lebih bagus dan indah tampaknya ya. Nah, ini kan masih kurang ya. Tutup nih. Kak Eng kasih isolasi dulu sebelum dilem supaya lebih kuat karena kan di sini waktunya terbatas. Nanti takutnya belum kering ini lemnya. Tapi kalau di rumah kan bisa dikeringkan ya. Karena bisa lebih rapi lagi gitu ya. Nah, terus Kak Eng, kita nggak punya nih seperti ini, tidak apa-apa ya, nanti kita lanjutin kalau waktunya masih ada. Nah, yang seperti ini kita dari karton Manila, setelah membuat pola bisa kita tempelkan dengan, kebetulan Kak Eng punya kertas kado ya. Nah, tapi kalau ada nggak punya boleh, ini kita tempelkan kemudian kita tempelkan di ini, kemudian setelah itu akan jadi seperti ini. Nah, ya kan? Nah, setelah jadi seperti ini tempel, baru kita akan lipat. Ini untuk melipatnya, kita perlu bantu menggunting supaya bisa dilipat menjadi kotak ya. Panjang dan lebarnya itu adalah sesuai dengan panjang dan lebarnya tisu ya. Nah, tapi untuk tingginya, tebalnya ini tergantung adik-adik mau ngisi banyak dan sedikitnya kan gitu ya. Kalau mau ngisi banyak, tingginya ini dipertinggi atau diperpanjang lagi gitu ya. Kak, nanti keluarnya gimana? Tadi kan kita sudah bikin pola. Nah, ini tinggal kita akan membuat lubangnya supaya tisunya nanti bisa ditarik keluar. Saya minta untuk hati-hati atau minta tolong sama kakaknya yang di rumah ya. Atau pada papanya ya, supaya tidak kena.
isinya adalah sesuai dengan selera kita ya. Jadi untuk adik-adik yang masih itu untuk tidak banyak-banyak atau berantakan, isilah sedikit yang bisa kita isi ulang nanti sehingga juga tidak akan terjadi mamanya agak sedikit bagaimana untuk karena berantakan. Gini, jadi nanti kalau kita narik, nah sesuai dengan selera, ya bisa jadi. Nah gitu ya, kalau mau warna apa yang punya ada mungkin kak saya nggak punya yang gambar gini nggak masalah. Bisa jadi juga polos seperti gini dikasih pernak-pernik apa boleh ya. Nah jadi untuk mengatasi daripada tempat tisunya itu supaya tisunya tidak berantakan gitu ya. Jadi kalau misalnya tempatnya ini tinggi, ini saya kain buat yang tinggi, ini bisa lebih banyak. Nah, ini bisa diisi lebih banyak lagi. Nah, baru ini, baru kita tutup. Nah, untuk tutupnya kan jelek ya kalau nggak dihias ya. Jadi ini juga nanti akan kita hias gitu ya. Jadi kita hias supaya indah dan adik-adik senang melihatnya gitu ya. Kalau mungkin adik-adik suka dengan warna yang lebih cerah, silakan ya. Jadi semuanya disesuaikan dengan adik-adik yang punya. Jadi tidak perlu mesti harus adik-adik membeli atau minta uang ya. Terima kasih. Untuk yang lebih bagus lagi, dibuat lebih rapi lagi, kita akan perlihatkan. Nah, ini kain buatan bagus ya, pelan-pelan dibuat, dihiasi dengan baik dengan kertas kado, dengan lem yang rapi, hasilnya pasti luar biasa. Demikian adik-adik, jikalau adik-adik sudah membuat karya untuk tempat tisu, Kak Ing berharap bahwa adik-adik dapat upload di Instagram atau Facebook di Rockit Ministry. Nah, terima kasih semuanya sudah mengikuti program ini dan Kak Ing akan berdoa sebelum menutup program ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah Rocky setiap hari Minggu jam berapa? Jam 9 pagi. Dan kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam berapa? Jam 5 sore. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyampaikan untuk membuat kotak tisu ini Tuhan. Biarlah adik-adik semua boleh menambah kreativitas untuk dilakukan dengan baik untuk mengatasi supaya tisunya tidak berantakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Dadah.